Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Sahabat sekalian, alhamdulillah kita berjumpa lagi. Pada kajian kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk membahas mengenai eksistensi kita sebagai seorang muslim. Sahabat sekalian, ketika kita merenung dan bertanya tentang eksistensi kita dalam hidup ini, maka akan kita dapati beberapa dimensi peran yang kita lakoni sebagai pijakan kita berdiri dalam menjalani kehidupan ini, seperti peran sebagai seorang hamba Allah, peran sebagai anak, peran sebagai makhluk sosial, sebagai insan pekerja, sebagai kepala rumah tangga atau ibu rumah tangga, dan sebagai aktor pada dimensi lain-lain sebagainya. Pada umumnya semua dimensi tersebut diperankan oleh kebanyakan orang dengan bersandar hanya kepada naturalitas semata. Contoh, sebagai anak dikatakan harus sekolah, kemudian sebagai makhluk sosial dikatakan harus berperilaku baik, sebagai kepala keluarga dikatakan harus cari nafkah, sebagai insan pekerja dikatakan harus amanah, sebagai hamba Allah dikatakan harus mencakup semuanya. Begitulah kira-kira gambaran pandangan secara naturalitas dalam anggapan dan kesadaran terkait eksistensi diri di skala masyarakat di level umum. Sahabat sekalian, terkait peran dimensi hidup kita yang beragam dengan status keislaman kita, muncul satu pertanyaan. Sebetulnya kita ini muslim yang bagaimana? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, berhubung pertanyaannya sudah menyentuh kata din atau agama atau Islam, maka dari itu kita tidak bisa mencari-cari referensi jawabannya dari sumber selain Al-Quran dan Sunnah, karena tidak akan kita dapatkan referensi yang tepat dan valid. Kalaulah ada pendapat-pendapat di luar Al-Quran dan Sunnah, maka itu hanya sebagai contoh atau analogi untuk melengkapi kepahaman yang kita dapatkan nantinya. Kalau kita mempertanyakan posisi kita, maka itu artinya ada dua sudut pandang yang menjadi angle-nya, yaitu ruang terhadap diri kita dan diri kita terhadap ruang itu. Dan dalam segmen tersebut, kata ruang dapat diasosiasikan sebagai Islam. Dengan demikian, deskripsi sudut pandangnya menjadi Islam terhadap posisi diri kita dan posisi diri kita terhadap Islam. Untuk sudut pandang Islam terhadap diri kita adalah tidak perlu kita bahas karena bersifat mandatori, dan semua sudah Allah tetapkan dan Allah jelaskan di dalam Al-Quran Al-Karim. Karena Islam adalah din rahmatan lil alamin bagi semua manusia yang berserah diri dan bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sudut pandang yang kedua, yaitu posisi diri kita terhadap Islam, adalah yang menjadi fokus dari kajian kita kali ini. Sahabat sekalian, jadi fokus kajian kita kali ini adalah posisi diri kita terhadap Islam itu seperti apa dan seharusnya bagaimana. Namun perlu saya kerucutkan terlebih dahulu karena kata posisi di sini bermakna sangat luas. Untuk itu saya kerucutkan menjadi 3 segmen berskala layer, yaitu layer di mana eksistensi diri kita sebagai seorang muslim juga potensi dan resikonya. Jika berbicara tentang layer atau lapisan tingkatan eksistensi seseorang muslim di dalam Islam, maka secara garis besar ada 3 layer. Ada lapisan masyarakat atau manusia. Pertama, layer sebagai muslim, kedua layer sebagai mukmin, dan layer ketiga adalah sebagai mukhlisin. Perlu dipahami juga bahwa pada tatanan layer pertama secara garis besar terdapat 2 macam tipikal muslim, yaitu muslim kebanyakan dan muslim awam. Perbedaan antara dua figur tersebut, antara muslim kebanyakan dan muslim awam, yaitu ada pada usaha mencari ilmu agama. Muslim awam adalah sebutan untuk muslim yang giat menambah ilmu agamanya, sementara muslim kebanyakan membaur dengan muslim awam, namun mereka tidak peduli urusan mencari ilmu agama Islam. Jadi sampai di sini jelas tergambar layer atau lapisan eksistensi seorang muslim itu seperti apa. Sahabat sekalian, sekarang kita masuk pada inti kajiannya, di mana kajian kali ini saya beri judul Muslim eksis adalah mereka yang berilmu tauhid dan syariat. Kita mulai dari layer pertama, yaitu layer sebagai muslim. Ini adalah layer atau tingkatan yang paling rendah alias paling bawah, di mana seorang muslim yang eksistensinya di layer atau lapisan tersebut, di layer pertama tersebut,
memiliki satu sebutan yang sering menjadi polemik, yaitu sebutan sebagai muslim awam. Kenapa menjadi polemik? Karena tidak semua muslim awam itu paham bahwa dirinya termasuk ke dalam golongan awam. Justru sebagian besar dari kalangan ini beranggapan mereka tidak awam sebagai seorang muslim. Sementara dari sudut pandang muslim yang berilmu tauhid dan berilmu syariat adalah mereka masih stay di posisi awam sebagai seorang muslim karena miskin ilmu tauhid dan syariat. Menurut para ulama, sebutan untuk muslim awam menunjuk kepada figur muslim yang dia tidak berusaha menggali hukum dalam perkara agama, dan juga mereka enggan bahkan tidak mau bertanya kepada ulama atau taklid, dan tidak juga meminta fatwa dari para ulama. Entah apapun itu namanya, baik itu taklid, meminta fatwa atau itiba. Hanya saja memang masalahnya, namun demikian pada realitasnya memang beginilah masalahnya. Namun demikian pada realitasnya tetap saja banyak orang yang tak mau disebut sebagai muslim awam. Sebetulnya sanggahan ini lebih dikarenakan satu statement yang mengatakan bahwa awam itu sama dengan bodoh. Dengan demikian menjadi logis juga mengapa orang tidak mau dikatakan awam. Kendati para ulama sendiri telah menjelaskan bahwa orang yang awam dalam agama yakni orang yang tidak memiliki perangkat untuk berijtihad dan menggali hukum sendiri dari dalil-dalil agama. Sahabat sekalian, perlu saya luruskan mengenai satu anggapan bahwa kata awam disamakan dengan bodoh. Anggapan ini tidak tepat. Awam atau keawaman itu adalah manusiawi dan bagian dari step menuju kepada keberilmuan. Justru orang dikatakan awam karena mereka menyadari apa yang harus dilakukan untuk menyikapi ketidaktahuan atau kemiskinan ilmu agamanya. Karena ciri-ciri orang awam itu adalah mereka suka meminta fatwa kepada orang berilmu agama atau alim ulama, dan mereka juga tidak memiliki perangkat ijtihad. Orang yang ahli bahasa, ahli nahwu, dan ahli matematika misalnya, jika tak mumpuni dalam perangkat ijtihadnya dan keilmuannya untuk menggali hukum Al-Quran dan hadis, maka mereka juga bisa dikatakan sebagai orang yang awam. Imam Al-Ghazali di dalam Al-Mustafa juga menyampaikan bahwa kewajiban bagi orang awam adalah meminta fatwa dan mengikuti ulama. Abu Al-Wafa Ali bin Uqail dalam Al-Wadih fi Ushul Al-Fiqih juga menyebutkan kewajiban orang yang awam adalah taklid kepada orang lain, dan mereka tidak boleh berfatwa, dan orang lain pun tak boleh mengambil pendapat dari orang awam tersebut. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari layer terendah tersebut bahwa kata muslim adalah sebutan untuk orang-orang yang stay di level berserah diri, namun sebagian besar dari kalangan orang-orang yang kurang atau minim pengetahuan hukum-hukum syariat Islamnya, dan ini diidentikan dengan muslim awam. Sekarang kita masuk kepada potensi dan resiko jika menetapi layer pertama tersebut. Sahabat sekalian, potensi atau dampak dari keawaman seorang muslim akan termanifestasi ke dalam sikap dan tindakan serta perbuatan, di mana sikap dan perbuatan pribadi bersangkutan. Jika awamnya menjadi sumber potensi baik, maka sikap dan tindakannya menunjukkan adanya usaha meningkatkan pengetahuan. Namun jika keawamannya menjadi sebab dari dampak buruk, maka sikap dan tindakannya akan menuju kepada kebodohan dari pribadi terkait. Untuk potensi baik tidak perlu kita bahas karena semua manusia dalam hal ini muslim di pandangan Allah adalah sama. Itu artinya semua muslim memiliki potensi untuk menjadi baik adalah sama potensinya, tergantung kesungguhan masing-masing. Yang perlu kita bahas adalah resiko buruknya jika stay di layer pertama tersebut. Jika kembali kepada dampak negatif, jika kita buka kitab suci Al-Quran, kemudian kita telusuri kata bodoh yang di dalam Al-Quran menggunakan kata jahil, dan jika kita kumpulkan semua ayat yang bercerita tentang kebodohan ini, maka terdapat 19 ayat pada 14 surat. Jika disisir, maka kita mendapatkan kriteria perbuatan-perbuatan yang tergolong ke dalam perbuatan orang-orang bodoh itu adalah: yang pertama, menyembah selain Allah. Kemudian yang kedua, membenci Islam. Yang ketiga, suka mengejek dan mengolok-olok. Yang keempat adalah berbuat jahat atau zalim dan munkar. Yang kelima adalah membunuh tanpa alasan yang benar. Yang keenam adalah tidak amanah. Yang ketujuh, iri, dengki, hasad, hasud, pendendam. Yang kedelapan, mendoakan anak durhaka. Yang kesembilan, tidak respek terhadap seruan ayat-ayat Allah. Yang kesepuluh, percaya kepada penyampaian orang fasik. Yang ke-11, sombong dan lalai terhadap perintah Allah. Jadi inilah 11 simpul ciri-ciri orang yang di dalam Al-Quran dikatakan sebagai orang yang bodoh atau jahil.
di mana hal ini merupakan dampak buruk dari sikap menetapi eksistensi peran dimensi sebagai muslim yang bersandar nyaman di keawaman, yaitu muslim yang tidak mau berusaha mencari ilmu agama Islam karena beranggapan keislamannya tidak ada masalah. Dan orang seperti ini di dalam Al-Quran secara panjang lebar Allah ceritakan sebanyak 19 ayat pada 14 surat. Saya kutipkan ayat yang eksplisit menunjuk kepada kondisi orang-orang bodoh, dan Allah mengajarkan kepada orang-orang yang beriman agar tidak mempedulikan orang-orang yang awam lagi bodoh, yaitu pada surah Al-A'raf ayat 199. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huzil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Yang artinya, jadilah pemaaf dan suruhlah orang-orang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Surah Al-A'raf ayat 199. Kemudian lagi pada surat Al-Qasas ayat 55, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sami'u lagwa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum. Salamun alaikum lana batagil jahilin. Yang artinya, dan apabila mereka mendengar perkataan yang buruk, mereka berpaling darinya dan berkata, bagi kami amal-amal kami dan bagi kamu amal-amal kamu. Semoga selamatlah kamu. Kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang bodoh. Surah Al-Qasas ayat 55. Kabar baiknya adalah Allah mengampuni orang-orang awam lagi bodoh yang berbuat salah jika dia bertobat. Dalam surah An-Nahl ayat 119. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Summa inna rabbaka lillazina amilu su'a bijahalatin summa tabu min ba'di dzalika wa salahu inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Inilah resiko jika seorang muslim hanya stay di layar pertama tanpa usaha untuk berbenah dalam keislamannya. Sekarang kita masuk kepada layar yang kedua, yaitu mukmin. Mukmin adalah istilah Islam dalam bahasa Arab yang sering disebut dalam Al-Quran. Berarti orang beriman dan merupakan seorang muslim yang dapat memenuhi seluruh kehendak Allah dan memiliki iman kuat dalam hatinya. Selain itu, ada pendapat lain yang mengatakan bahwa mukmin tidak serta-merta berarti orang beriman, namun orang yang menyerahkan dirinya agar diatur dengan din Islam. Selain itu, mukmin juga dapat dikatakan orang yang memberi keamanan atas muslim. Dalam Al-Quran dijelaskan Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Yang artinya, orang-orang Arab Badui berkata, kami telah beriman, katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman. Tapi katakanlah, kami telah tunduk kepada Islam, karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Taat kepada Allah dan Rasulnya, dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalmu. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Surah Al-Hujurat ayat 14. Kemudian lagi pada surah An-Nisa ayat 136, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qablu wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Surah An-Nisa ayat 136. Ayat ini menjelaskan perbedaan antara seorang muslim dan orang beriman. Ayat ini mengacu pada orang yang beriman, yang diperintahkan untuk tetap beriman, dan menjelaskan banyaknya syarat-syarat beriman. Perbedaan antara orang beriman dan orang yang tunduk adalah salah satu poin penting dalam munculnya ajaran tasawuf, yang menitik beratkan pada keimanan yang bersifat batin atau kolbu. Tasawuf sendiri adalah ilmu dan tata cara atau praktis untuk mencapai makom keyakinan. Mereka mengetahui rahasia-rahasia hati dan paham mengenai teori dasar psikoanalis, yakni alam sadar dan alam bawah sadar, yaitu hati.
Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, sesungguhnya hati hanya bisa ditundukkan dengan keyakinan. Pemahaman akan perbedaan antara orang yang tunduk dan orang yang beriman dalam kolbu atau hati dapat semakin dimengerti dengan mempelajari teori psikoanalisis, bahwa manusia itu memiliki dua komponen penting dalam dirinya, yakni alam sadar dan alam bawah sadar. Alam bawah sadar adalah tempat munculnya hasrat atau nafsu dan emosi. Dalam psikoanalisis, keyakinan terdalam itu terletak pada alam bawah sadar, dan keyakinan inilah yang akan menggerakkan hasrat kita. Sebagai contoh, jika keyakinan dalam alam bawah sadar mengatakan bahwa harta adalah parameter kemuliaan, maka hasrat kita akan berusaha mencari harta. Tetapi jika keyakinan pada alam bawah sadar kita mengatakan bahwa Allah adalah parameter kemuliaan, maka otomatis hasrat akan mencari Allah. Dalilnya, Nabi bersabda, "Tidak sempurna iman kalian sebelum hawa nafsunya mengikuti apa yang kubawa." Hadis riwayat Ahmad dan At-Tabrani. Jadi eksistensi seorang muslim di layar kedua tersebut adalah mereka yang imannya bukan hanya diucapkan saja, tetapi sudah sampai kepada keyakinan yang kuat. Hal ini tercermin pada sikap dan semangatnya dalam kepatuhan dan ketaatan kepada perintah dan larangan Allah. Dan yang pasti, siapapun orangnya yang berhasil sampai ke layar 2 tersebut adalah dia sudah melewati layar pertama. Jadi di dalam ruang layar kedua tersebut berisikan orang-orang mukmin yang bertakwa, yang secara istiqomah bertahan di atas Shirathul Mustaqim. Ini ruangan yang tidak mudah ditetapi. Selain dari itu juga bentuk-bentuk cobaannya juga lebih berat dari bentuk-bentuk cobaan di layar pertama. Namun orang-orang di layar 2 tersebut kemungkinan bertawakalnya lebih mengena ketimbang orang-orang di layar pertama. Sahabat sekalian, sekarang kita masuk kepada layar yang ketiga, yaitu layarnya para mukhlisin, yaitu orang-orang yang bertugas sebagai penyeru umat dan berdiri sebagai penolong agama Allah di garda depan. Adalah golongan orang-orang yang diharapkan sangat kuat semangat jihadnya, tangguh keimanannya, serta mumpuni ketakwaannya, sehingga berkobarlah girah untuk tabligh, menyeru, dan menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar ke seantero jagat. Semakin banyak yang mendengarkan seruannya, maka semakin tegaklah agama ini. Islam menjadi satu-satunya ad-din di muka bumi yang menyelamatkan umat manusia dari segala bentuk kezaliman dan kebatilan. Dalam skala pengenalan secara umum, kalangan muslimin di layar 3 tersebut adalah para guru, kiai, da'i, ustadz, mubaligh, dan kalangan ulama. Mereka lah yang bertanggung jawab di garda syiar Islam dan dakwah untuk menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar, serta membantu tegaknya agama Islam. Allah memerintahkan orang-orang yang berada di layar 3 tersebut untuk berjihad di jalan Allah sebagaimana ditegaskan pada surah Al-Hajj ayat 78. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa jahidu billahi haqqa jihadih wa jatabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj man la ta'abikum Ibrahima wa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadza liyakuna rasuluhu shahidan 'alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas wa aqimus shalah wa atuz zakah wa atasimu billahi huwa maulakum wa ni'mal maula wa ni'man nasir." Yang artinya, dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Ikutilah agama nenek moyangmu Ibrahim. Dia, Allah, telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu. Dan begitu pula dalam Al-Quran ini, agar Rasul Muhammad itu menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat dan berpegang teguhlah kepada Allah. Dialah pelindungmu, dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Surah Al-Hajj ayat 78. Kemudian lebih eksplisit lagi pada surah Al-Saf ayat 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kunu ansarullah." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong-penolong agama Allah. Surah Al-Saf ayat 14. Sahabat sekalian, kita sudah mendapatkan gambaran secara garis besar terkait 3 layar keislaman, yaitu layar pertama adalah ruang orang-orang muslim awam, kemudian layar kedua adalah ruang golongan orang-orang mukmin, dan layar ketiga adalah ruangan para mukhlisin, yaitu para penyeru. Setelah melihat hasil mapping tersebut, pastinya masing-masing dari diri kita akan mulai menyadari saat ini dan sejak beberapa tahun yang lalu, di manakah kira-kira posisi kita berdiri, di layar 1kah, di layar 2kah, atau di layar 3kah? Berdiri sebagai muslim awam atau mukmin atau mukhlisin.
Silakan kita jawab sendiri-sendiri. Yang jelas formulasinya adalah semakin tinggi layernya maka resiko keburukannya semakin kecil dan sebaliknya. Kalau kita hitung matematisnya, katakanlah untuk sampai kepada layer kedua butuh waktu juang selama lebih kurang 20 tahun. Dan jika sekarang umur kita sudah menginjak kepala 4, maka kemungkinan mencapainya adalah masih sangat logis. Tapi kalau sudah kepala 5, maka kesempatan untuk bisa sampai ke layer 2 tersebut adalah berat. Allah menceritakan mewanti-wanti ini kepada manusia pada surah Al-Ahqaf ayat 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Asyuddah wa balagha arba'ina sanah. Yang artinya dan umurnya mencapai 40 tahun. Surah Al-Ahqaf ayat 15. Jadi bagi yang masih memiliki kemungkinan yang logis maka bersegeralah untuk naik ke layer 2. Dan untuk yang memiliki peluang untuk itu tinggal sedikit maka bertawakallah kepada Allah dengan mempergiat ibadah-ibadah wajib dan sunnah. Yakinlah bahwa Allah senang mengampuni hamba-hambanya yang tulus dalam usahanya untuk bertaubat. Sahabat sekalian, kita telah mendapatkan gambaran posisi kita di dalam Islam, setidaknya mendapatkan gambaran tentang eksistensi diri kita sebagai seorang muslim, sekaligus juga mendapatkan gambaran mengenai potensi baik dan atau dampak buruk yang kita dapati buah dari eksistensi diri kita yang sedang berlangsung selaku seorang muslim. Sekarang mari kita lihat lebih dalam lagi. Anggaplah kita berada di layer pertama, berdiri sebagai muslim awam dengan warna pola kehidupan seperti ini, tidak sholat atau sholatnya bolong-bolong. Sholat hanya mingguan, yaitu sholat hari Jumat saja. Tidak lancar membaca Al-Quran, bahkan mungkin tidak bisa sama sekali membaca Al-Quran. Tidak pernah baca kitab-kitab ilmu, tidak juga ikut kelompok pengajian. Saat khutbah Jumat tertidur atau datang ketika iqamat sholat Jumat dikumandangkan. Selanjutnya orientasi aktivitas hidup hanya kerja cari uang dan cari-cari income tambahan lainnya. Sisa waktu setelah kerja dipergunakan untuk refreshing, ngumpul-ngumpul sama teman-teman dekat atau tetangga dekat, bercanda dan bergelak tawa, atau bermain game online, atau nonton TV, atau traveling, fishing, shopping, bulanan habis gajian, dan sebagainya. Kondisi pola hidup seperti ini adalah sudah menjadi pola hidup muslimin awam umumnya dan sudah dianggap tidak masalah sejauh tidak menyusahkan orang lain. So oke katanya. Sekarang kita coba lihat pola hidup seperti ini dari sudut pandang atau angle yang berbeda. Karena kalau kita tetap berada di dalam zona itu maka akan sangat sulit membedakannya. Sama seperti kita di tengah lautan, semua terlihat sama, air laut yang tak bertepi. Tapi kita juga harus akui orang yang melihat laut itu dari atas pesawat maka akan sangat berbeda pemandangannya. Orang yang melihat laut dari atas pesawat akan bilang bukan cuma ada air laut tapi ada banyak juga daratannya. Jadi untuk meluruskan sikap kita berdiri di zona pola hidup sebagai muslim awam atau muslim kebanyakan, maka ambil jarak untuk sementara waktu, menjauh dari pola hidup yang biasa dilakoni, kemudian lakukan kalibrasi yaitu dengan terapi jiwa. Untuk melaksanakan terapi jiwa dimaksud setidaknya diperlukan minimal 3 metode terapi. Saran saya silakan bagi teman-teman yang masih di layer 1 untuk mengambil metode terapi dengan mengistiqomahkan sholat, membaca materi tausiah atau mendengarkan tausiah, dan memperbanyak istighfar. Untuk terapi sholat dilakukan dengan strategi penambahan secara bertahap. Lebih pastinya kalau sholatnya berjamaah di masjid. Misal bulan pertama sholat maghrib saja dulu, baru di bulan berikutnya ditambah dengan sholat isya. Terus saja begitu sampai semua sholat fardu terlaksana secara istiqomah. Kemudian untuk membaca atau mendengarkan tausiah semakin rutin akan semakin baik. Mulailah dengan mendengarkan tausiah tentang taubat untuk menggenapkan terapi salatnya, sekaligus juga mengikis dosa-dosa yang menempel di hati. Kemudian untuk terapi perbanyak istighfar, usahakan ucapkan kata astaghfirullahalazim minimal 100 kali sehari, sebanyak mungkin. Semakin banyak semakin bagus. Dan ingat, pastikan niatan terapi tersebut hanya untuk mengharapkan ampunan, kemurahan, kebijaksanaan, pertolongan, dan ridha Allah Subhanahu wa taala semata. Sahabat sekalian, mengapa saya katakan terapi? Sebab keawaman itu adalah problemnya jiwa, bukan zahir. Ketika manusia membangkang terhadap perintah atau melanggar peraturan, saat itu terjadi sebetulnya akalnya tahu itu salah. Tapi masalahnya jiwa yang sudah lama diliarkan akan bertindak suka-suka. Orang malas sholat itu bukan karena zahirnya sakit, tapi jiwanya yang membangkang. Dan metode utama menyembuhkan penyakit jiwa itu adalah dengan terapi atau pacu kerja otak kanan. Sahabat sekalian,
Demikianlah kajian kita kali ini. Semoga dengan kajian yang singkat ini Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga bagi yang sudah berada di layer 2 atau di level mukminin dapat menjadikan kajian ini sebagai sarana untuk tablik kepada orang-orang terdekat. Dan untuk yang masih stay di layer pertama, di level muslim awam atau kebanyakan, maka bersegeralah bangkit dan berbenah, karena waktu terus berjalan dan sisa umur kita terus menipis, yang itu artinya adalah sebentar lagi maut pasti akan datang menjemput. Jangan katakan tunggu nanti, tapi gumamkanlah pada diri kita sendiri, sekaranglah waktunya. Semoga kajian ini membawa kebaikan yang banyak dan semoga Allah meridhoi. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian, demikianlah kajian kita kali ini. Semoga dengan kajian singkat ini kita mendapatkan kepahaman yang holistik dan universal. Untuk itu, dan ini saya mohon undur diri. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon dimaafkan atas segala kekurangannya. Semua kebenaran yang kita dapatkan dari kajian ini, wabil khusus untuk saya pribadi, bahwa semua kebenaran itu adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk semua kekurangannya adalah mutlak dari diri saya pribadi. Untuk itu, sekali lagi saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Sampai berjumpa lagi pada judul kajian selanjutnya, dan salam tasawuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.